Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir minggu keempat tentang metabolisme protein. Kemarin tentang lipida, yang terakhir adalah yang lipigenesis. Ya, memang agak rumit ya. Jadi masih ada juga yang sebagian salah. Kebanyakan memang tidak ada yang benar 100%, tapi tidak apa-apa. Tetap ada nilainya. Sekarang kita lanjutkan dengan metabolisme protein. Seperti juga pada karbohidrat dan lipid, untuk metabolisme protein juga terdiri dari dua, katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme protein, itu nanti semuanya akan melalui asam amino. Jadi seperti pada pencernaan yang lalu, karbohidrat, lemak, protein sampai di usus halus semua menjadi penyusunnya. Untuk protein berarti penyusunnya adalah asam amino, kemudian baru dilanjutkan ke hati. Sedangkan untuk anabolisme protein, itu nanti kaitannya dengan asam nukleat, jadi basa N, basa nitrogen, sedangkan asam nukleat sudah dibicarakan oleh dosen yang lain. Sehingga nanti di sini saya hanya menyinggung sedikit saja tentang basa nitrogen. Nah, untuk katabolisme protein, ya, ini ceritanya yang sampai di usus halus tadi. Ya, ini sudah bisa dibaca di sini. Nah, agar dapat masuk jalur trikarboksilik acid, maka asam amino harus dibebaskan dari gugus amin dengan cara transaminasi, deaminasi, atau dekarboksilasi. Bisa salah satu. Sekarang kalau transaminasi, Anda mestinya masih ingat ada kira-kira 20 jenis asam amino. Kalau transaminasi berarti gugus aminnya pindah. Pindah, contohnya di sini adalah aspartat dan alfa ketoglutarat menjadi oksaloasetat dan glutamat dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Ya. Dan enzimnya apa? Enzimnya adalah, ini bisa terlihat di sini, enzim aspartat, transaminase, dan seterusnya. Kemudian asam glutamat merupakan donor amin pada reaksi final di mana gugus amin yang toksik diubah menjadi senyawa non-toksik, urea, kreatin, dan asam urat. Nah, sekarang kalau deaminasi yaitu pengurangan atau penghilangan amin. Kalau tadi ini adalah aminnya pindah, kalau di sini aminnya berkurang. Dan ini bisa terjadi secara dua jalur, yaitu oksidatif dan non-oksidatif. Contohnya di sini untuk oksidatif yaitu glutamat, ini bukan glutamat ya, salah ketik. Glutamat mengalami deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh enzim NAD+ atau NADP+ dan reaksi berlangsung dua tahap, dehidrogenasi dan hidrolisis. Anda perhatikan di sini ini adalah asam glutamat dengan NAD menghasilkan NADH+H+, kemudian menjadi asam alfa amino glutarat, kemudian keluar NH3 menjadi asam alfa ketoglutarat. Anda masih ingat
ada asam alfa ketoglutarat itu di mana? Yaitu di dalam siklus Krebs. Nah, jadi asam glutamat masuk siklus Krebs dengan mengeluarkan NH3 menjadi alfa ketoglutarat. Setelah itu alfa ketoglutarat kemana? Dia mengikuti jalur siklus Krebs itu, terus nanti ada sampai apa? Oksaloasetat. Jadi Anda bisa melihat lagi siklus Krebs dan bisa dihitung energi tingginya apa saja. Kalau Anda masih ingat, di sana ada NADH plus H+, ada GTP, ada FADH2, ada NADH plus H+ lagi. Ya. Nah, di sini juga sudah ada NADH, jadi Anda bisa menghitung nanti kalau 1 mol glutamat itu berapa energi kimia yang dihasilkan. Ya. Ini contohnya dalam soal ya. Kemudian kalau secara non-oksidatif contohnya adalah serin menjadi asam pirufat. Serin keluar H2O, kemudian keluar NH3 menjadi asam pirufat. Di sini tidak ada energi yang terlibat. Jadi NH3 keluar, NH3 keluar. Asam pirufat Anda masih ingat di mana letak terdapat asam pirufat, yaitu hasil penguraian glikolisis kemudian masuk siklus strat. Berapa energi yang dihasilkan? Asam pirufat berapa? Masih ingat? Kalau setil koenzim A 12, kalau pirufat berapa? 15, 1 mol. Nah, jadi kalau ini 1 mol serin nanti menghasilkan berapa pirufat, menghasilkan berapa ATP, itu sudah bisa. Nah, ini adalah salah 2 contoh. Jadi saya ambil salah 2 saja dari di sini 20 jenis asam amino. Kalau di dalam Anapujadi itu masing-masing asam amino itu mempunyai jalur sendiri-sendiri. Ya. Jalur sendiri-sendiri agar dapat masuk ke dalam siklus trikarboksilat, siklus Krebs. Nah, tidak mungkin Anda bisa menghafal atau mengingat-ingat jalur tersebut. Saya pun juga tidak ingin menghafalkan itu. Saya cari saja contoh yang mudah. Ini contoh yang mudah. Serin menjadi pirufat, Anda sudah kenal pirufat. Dan glutamat menjadi alfa ketoglutarat, Anda juga sudah kenal. Ya. Kalau Anda ingin mempelajari asam amino yang lain, Anda bisa melihat di dalam Anapujadi atau buku yang lain, silahkan. Demikian. Ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah dekarboksilasi. Dekarboksilasi akan menghasilkan suatu senyawa amin dengan katalisis enzim dekarboksilase. Ini ya. Nah, kemudian pengubahan asam amino jalur alfa ketoglutarat, ini contohnya beberapa asam amino, arginin, prolin, histidin, glutamin. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri, ini sudah ada 4, tadi berapa glutamat sudah ada di sini, glutamin. Nah, ini ya di sini. Ini jalurnya alfa ketoglutarat. Kemudian jalurnya pirufat apa saja? Ada glisin, ada sistin, sistein, serin, alanin. Jalurnya pirufat. Berikutnya jalurnya asetoasetil. Tambah mikir lagi ini ya kalau sampai di sini. Anda bisa lihat ini saya sarikan dari Anapujadi. Jadi sampai dengan asetil koenzim A. Kemudian nanti masuk siklus Krebs. Nah, sekarang kalau bagan metabolisme protein, katabolisme protein ya dari makanan menjadi asam amino, ya, kemudian mengalami absorpsi protein jaringan,
masuk ke hati asam amino, kemudian dalam hati dia mengalami proses menjadi protein hati, menjadi sintesis senyawa nitrogen non-protein. Nitrogen non-protein itu yang mana? Yaitu penyusun asam nukleat, purin pirimidin. Kemudian, nah ini kalau purin jadi asam urat. Berikutnya dari hati, asam amino hati tadi masuk ginjal, deaminasi, keluar NH3, NH3 masuk dalam di siklus urea. Ini menghasilkan urin. Nah, dari deaminasi menjadi asam alfa keto. Ini tadi ya. Nah, dari intermediate lemak, asam alfa keto intermediate lemak kemudian menjadi siklus Krebs, asam lemak dan seterusnya. Mana yang belum kita pelajari hari ini? Yang terakhir adalah dari asam amino deaminasi kemudian siklus urea. Nah, ini ekskresi senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen kalau sangat membahayakan kalau tidak diekskresikan dari tubuh, ya, maka harus diubah antara lain yaitu menjadi urea atau asam urat. Ya. Hasil ekskresi NH3 terkena air menjadi encer. Oh, ini hewan maksudnya ya, hewan air, aquatik, ikan itu ya. Dia menghasilkan ekskresi NH3, kalau kecampur dengan air menjadi encer. Nah, ini golongan itu disebut dengan golongan amonotelat. Kalau hasil ekskresinya urea itu termasuk golongan ureotelat. Hasil ekskresinya asam urat golongan urikotelat. Urikotelat termasuk burung, reptil. Kalau Anda lihat mungkin burung piaraan, burung apa itu, burung dara ya, itu kalau Anda perhatikan kotorannya itu kan bisa menumpuk putih. Nah, ya, itu karena di sini ada ekskresi asam urat. Kemudian ini seperti ini asam urat gabung dengan urin. Nah, kalau manusia dari NH3, dari mana NH3? NH3 dari hasil tadi itu. Ini ya. Mengalami deaminasi kan tadi mengeluarkan NH3, ada CO2, ada H2O. Nah, itu semua berkumpul. Kemudian NH3 itu nanti masuk ke dalam siklus yang namanya siklus ornitin atau siklus urea. Nah, demikian. Ini yang kelihatannya ini tidak ada di dalam PDF yang kemarin ya, karena ini ternyata terselip. Nah, ini siklusnya demikian. Dari NH3 dan CO2. CO2 dari mana? CO2 hasil dari siklus Krebs, kan CO2 H2O. Nah, ternyata CO2 dan H2O dan NH3 itu dengan energi ATP masuk, maka dia membentuk karbamil fosfat. Dan karbamil fosfat ini ketemu dengan ornitin menghasilkan sitrulin. Sitrulin dengan ATP lagi, ATP masuk, kan menghasilkan ATP dan aspartat masuk, kan menghasilkan argininosuksinat. Argininosuksinat kemudian menjadi arginin dan fumarat.
Kemudian fumarat berubah menjadi malat. Malat oksaloasetat. Ingat ini ada di mana? Siklus Krebs. Malat, fumarat. Kemudian arginin ini akan berubah menjadi ornitin kembali dan mengeluarkan ureum. Nih. Ornitin nanti ketemu lagi dengan karbamil fosfat. Karbamil fosfat yang dihasilkan dari NH3 dan CO2. Nah, jadi kalau Anda lihat siklus ini, ya, siklus ini berlangsung sepanjang hayat. Walaupun Anda tidur, siklus ini juga berlangsung terus sehingga terbentuknya ureum itu ada, selalu ada sepanjang hayat. Jadi kira-kira di mana siklus ureum ini terjadi? Apakah di dalam ginjal atau di dalam hati? Di dalam hati, ya. Nah, ini adalah suatu siklus seperti pada siklus asam sitrat. Itu juga berlangsung sepanjang, ya. Walaupun Anda tidur, juga terjadi proses itu. Nah, kalau lihat di sini tidak ada energi yang dihasilkan. Benar? Semua energi itu dibutuhkan. Jadi ATP, 2 ATP masuk. Nah, kemudian di sini ada ATP masuk lagi, keluar ATP dan pirofosfat. Jadi tidak ada energi yang dihasilkan. Ya. Nah, jadi ini sudah pelajari siklus urea, siklus ornitin. Berikutnya, ini adalah senyawa nitrogen yang bukan protein tadi, yaitu sintesa pirimidin dan nanti ada sintesa in. Mungkin ini sudah dibahas di kuliahnya Bu April, tapi saya hanya menyinggung sedikit saja. Kita bisa lihat di sini untuk sintesa pirimidin itu diawali dengan karbamil fosfat. Nah, Anda ingat karbamil fosfat tadi dari mana? Dari CO2 dan NH3. Dan akan bergabung dengan asam aspartat, menghasilkan asam orotat, bergabung dengan DRPP, RPP atau PRPP, fosforibosabit. PRPP menghasilkan UMP, UMP menghasilkan UDP, UDP menghasilkan UTP, TTP, dan TMP. Nah, ini. Jadi dari karbamil fosfat. Nah, menjadi asam orotat, dan urutida dan seterusnya menjadi UMP, UDP. Ini UDP menjadi UTP, kemudian menjadi CTP, menjadi TMP. Nah, ini kalau tidak perlu dihafal, ini pengetahuan saja bahwa pada proses sintesa pirimidin itu diawali dengan karbamil fosfat. Kemudian tiap langkah itu di sini menghasilkan NADH plus H, tapi di sini membutuhkan ATP. Jadi tidak ada energi yang dihasilkan. Ini untuk sintesa pirimidin.
Anda bisa melihat lagi nanti basa nitrogen pada nukleosida dan nukleotida. Tuh, ya. Ini kan sudah masuk ini basa dari purin pirimidinnya, kemudian ada ribosanya, ada fosfatnya ini ya. Berikutnya adalah sintesa purin. Sintesa purin agak berbeda dengan pirimidin. Di sini diawali dari PRPP, fosforibosa pirofosfat. Kemudian dengan glutamin, glisin, kemudian akan menjadi 5 aminoimidazol ribonukleotida gabung dengan asam aspartat menjadi IMP, GMP, dan seterusnya. Jadi di sini yang akan saya tunjukkan hanya perbedaan sintesa awalnya. Kalau pirimidin diawali dari karbamil fosfat yang dihasilkan dibentuk dari CO2 dan NH3. Kalau dalam purin itu diawali dengan fosforibosa pirofosfat. Apa yang akan dihasilkan di sini? Di sini ATP masuk, kemudian dihasilkan NADH sini. Nah, kalau dilihat di sini maka ini sudah menjadi glutamin 5-fosfat. Ribosa mengikat fosfat. Nah, GMP. Ya. Jalur berikutnya ini adalah yang terakhir dari metabolisme dalam biokimia, bahwa energi dalam tubuh itu dapat diperoleh dari karbohidrat, lemak, protein, di mana menghasilkan CO2, H2O, dan untuk karbohidrat itu menghasilkan 4,1 kalori per gram. Untuk lemak 9,4 kalori per gram. Ini kalori kilokalori ya. Kemudian kalau di dalam makhluk hidup tidak bisa semuanya menjadi kalori atau sebelum kalori yaitu ATP, maka tidak bisa 100%. Seperti kalau dengan mempergunakan alat bom kalorimeter, maka untuk karbohidrat itu hanya 98% nilai absorpsinya. Sehingga nilai kalori karbohidrat dalam tubuh itu adalah 4 kalori per gram. Ini kalori udah besar loh ya ini ya, baru ini ngetiknya. Kemudian untuk lemak ternyata hanya 94% dari nilai kalori lemak dalam tubuh. Sehingga 94/100 kali 9,4. Hasilnya adalah 9 kilokalori. Untuk protein hanya 92%. Sehingga nilai kalori protein dalam tubuh itu 5,3 kilokalori per gram. Namun demikian juga menghasilkan NH3 yang akan diubah menjadi ureum, asam urat, dan kreatinin, sehingga energi yang dihasilkan menjadi berkurang lagi. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira 1,3 kilokalori, sehingga untuk protein itu tinggal 4 kilokalori per gram. Nah, di sini Anda bisa melihat untuk karbohidrat
4, lemak 9, protein 4. Jadi ada perbandingan di sana 4:9:4 dalam tubuh. 494. Kemudian energi yang dihasilkan dalam tubuh itu dipergunakan untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh supaya proses-proses berlangsung. Kemudian untuk maintenance kerja otak, otot yang membutuhkan energi. Nah, ini beberapa jenis kegiatan yang memerlukan energi. Contohnya yaitu hanya duduk saja. Kalau sekarang ada duduk sambil memperhatikan, sambil ngantuk-ngantuk mungkin, itu membutuhkan 96 kilokalori per jam. Untuk mengemudi 168, jalan 3 km per jam 180. Nah, seperti ini semua ada di dalam Anapujiadi. Mengapa ini saya berikan? Karena ini aktivitas tubuh kan ditunjang oleh makanan. Makanan di sini tadi kaitannya dengan jumlah per gram, sehingga Anda bisa berandai-andai, berangan-angan. Kalau saya mau duduk 2 jam, kira-kira berapa yang saya butuhkan kalorinya, dan saya harus makan berapa jumlah gramnya. Demikian. Jadi nanti Anda bisa latihan di sini ini. Kalau Anda mau berenang ternyata 660, besar sekali energinya. Ini tiap jam, mau berenang 2 jam. Saya harus makan apa saja, kalau karbohidrat saja saya harus makan berapa. Sekarang kalau makan kan tidak hanya salah satu, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Maka nanti Anda bisa menghitung kira-kira berapa yang bisa saya konsumsi. Anda bisa memilih, namanya saya mau makan karbohidratnya lebih banyak. Nah, Anda nanti bisa menghitung di sini nih. Ini maksud saya demikian. Jadi ini sebetulnya metabolisme energi dalam tubuh kaitannya dengan kalori itu yang banyak mempergunakan ini adalah ahli gizi. Ahli gizi itu menghitung dengan mempergunakan ini tadi. Dalam Anapujiadi ada beberapa contoh makanan-makanan, misalnya 1 iris daging itu berapa kalorinya, tahu, tempe berapa, dan seterusnya, itu ada semuanya. Ini hanya hanya awal, pengetahuan awal supaya Anda bisa lebih tertarik pada ternyata proses biokimia itu demikian ya. Nah, nanti untuk berikutnya akan saya berikan soal yang komplit. Maksudnya apa? Komplit dari depan sampai belakang. Artinya dari karbohidrat, dari lipid, protein, kemudian berkaitan dengan metabolisme energi dalam tubuh. Itu untuk latihan. Jadi Anda jangan malas, jangan bosan. Silahkan Anda mencoba. Nanti ujian keluarnya tidak akan serumit latihan soal. Kalau disesuaikan dengan latihan terakhir, waktunya lama, mungkin tidak cukup untuk mengerjakan soal dari dan yang lain. Jadi paling tidak Anda sudah bisa latihan semuanya dari awal sampai terakhir. Ya. Nah, mungkin untuk kuliah hari ini sampai di sini dulu. Nanti saya berikan soal dan Anda bisa latihan.
Kalau kurang jelas nanti Anda bisa melalui grup. Kita diskusi di sana seperti biasanya kemarin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.